Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang Kustiawan. Saat ini saya akan memaparkan tentang asesmen nasional. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk peningkatan mutu pendidikan. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pada era transformasi pendidikan abad ke-21 ini, menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad ke-21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan inovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Dan untuk mengukur kompetensi tersebut menggunakan asesmen nasional. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa saja, seperti yang dilakukan dalam ujian nasional, namun memotret hasil belajar siswa secara emosional yang di dalamnya ada sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Asesmen nasional tidak untuk melakukan pemeringkatan, dengan kata lain tidak ada konsekuensi bagi sekolah dan siswa. Asesmen nasional tahun 2021 bertujuan mengevaluasi dan memetakan mutu pendidikan pada seluruh sekolah. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM bisa dikatakan mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar. Lalu survei karakter untuk mengukur pencapaian peserta didik dari hasil belajar sosio-emosional, serta survei lingkungan belajar untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif kepada masyarakat. Dan AKM ini menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu diselenggarakan oleh murid menggunakan kompetensi literasi, membaca, dan numerasi yang dimilikinya. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur AKM. Yang pertama, literasi membaca, yang kedua, literasi matematik atau numerasi. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia, dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Di sini kita bisa membandingkan antara literasi membaca dan numerasi. Secara konten, untuk membaca hanya titik beratnya pada teks informasi dan teks fiksi, sedangkan pada numerasi diantaranya bilangan, geometri dan pengukuran data dan ketidakpastian serta aljabar. Lalu untuk proses kognitifnya, pada literasi membaca kita bisa menemukan informasi serta interpretasi, integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sementara pada numerasi meliputi pemahaman, penerapan, dan penalaran. Lalu pada konteksnya, pada literasi membaca ada personal, sosial, budaya secara saintifik, sementara pada numerasi ada personal, budaya, dan saintifik. Untuk numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Pesertanya bisa tingkat SD atau MI, bisa SMP atau MTS, bisa SMA, SMK, atau madrasah aliyah. Bentuk soal dari AKM ini bisa berbentuk pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, serta uraian. Untuk pembagian waktunya,
Hari pertama tes literasi membutuhkan waktu 90 menit, lalu survei karakternya 30 menit. Dan untuk hari kedua, tes numerasi 90 menit serta survei lingkungan belajar 30 menit. Misalnya, contoh sebagai literasi membaca bisa disajikan seperti adanya gambar ikan dengan berbagai manfaatnya, dan contoh soalnya misalnya seperti berikut. Apakah manfaat ikan menurut informasi di samping? Apakah mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh? Mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang? Berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun? Membantu tubuh memproduksi sel-sel baru, atau menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Itu adalah salah satu contoh pertanyaannya dari teks informasi. Untuk teks sastra kita bisa menyajikan suatu paparan dan nanti peserta bisa membacanya, serta kita juga bisa memberikan contoh soal seperti berikut. Mengapa segumpal tanah liat itu demikian lama berada di tempat penyimpanan? Itu contoh teks sastra. Untuk numerasi kita bisa menyajikan beberapa angka-angka dan grafik, dan diharapkan peserta bisa menerjemahkan grafik tersebut. Dan salah satu contoh daripada soal numerasi misalnya, sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Nah, itu adalah salah satu contohnya. Ini juga kita sajikan contoh untuk numerasi kedua. Soalnya kita sajikan juga sama seperti tadi, ada beberapa bilangan-bilangan dan grafik, dan siswa diberikan contoh soal yang berhubungan dengan grafik tersebut. Demikian pemaparan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat saya sendiri, umumnya buat pendidikan di Indonesia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.